Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 379, apa ini? Bagaimana mungkin, Sovereign Star Abyss benar-benar mengatakan bahwa bajingan ini benar, bukankah itu berarti 7 tetua besar semuanya salah? Itu terlalu subversif, apakah anak laki-laki ini memiliki keberuntungan dan secara acak menemukannya? Atau apakah itu benar-benar keterampilan dan pengetahuan sejati? Aku pikir itu harus tembakan acak dalam kegelapan, kan? Ketujuh tetua itu semuanya adalah pembangkit tenaga Raja Alkimia, kedalaman pemahaman mereka terhadap tanaman obat sama sekali tidak seperti yang bisa kita bayangkan. Mungkin bajingan ini melihat beberapa pengetahuan yang tidak jelas sebelumnya, dan pengetahuan ini kebetulan tidak diketahui oleh para tetua. Benar, lagi pula, para tetua juga tidak maha tahu. Pasti ada sudut mati dalam pengetahuan alkimia mereka. Kata-kata Sovereign Star Abyss membuat semua orang meledak. Apa yang dikatakan bocah ini sebenarnya benar? Dan apa yang disebut jawaban benar yang muncul bersama oleh 7 tetua besar sebenarnya salah? Ketujuh tetua besar ini semuanya adalah orang tua aneh yang telah terkenal selama lebih dari 100 tahun. Masing-masing dan setiap kekuatan mereka tak terduga. Pengetahuan mereka tentang jalan alkimia bahkan lebih tak terbayangkan oleh orang biasa. Dan Ye Yuan, dia hanya seorang anak kecil berusia 16 tahun. Waktu dia hidup bahkan bukan secuil dari para tetua. Dia benar-benar menunjukkan kesalahan 7 tetua besar langsung ke wajah mereka. Tidak ada yang mencurigai kata-kata Sovereign Star Abyss. Karena di dunia alkimia ibu kota, dia adalah otoritas mutlak. Dia berkata bahwa itu salah. Itu artinya ketujuh tetua besar itu pasti salah. Sama sekali tidak perlu pergi dan ragu. Xiao Changfeng memandang Ye Yuan dengan tidak percaya dan tanpa sadar menelan ludah. Dia tidak bisa tidak mengingat mata yang dilihat Ye Yuan sebelumnya. Itu adalah ekspresi putus asa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jika bukan karena Xiao Ruyan melangkah pada saat genting, Ye Yuan kemungkinan besar sudah menjentikkan lengan bajunya dan pergi saat ini, bukan? Memikirkannya sekarang, Xiao Changfeng tidak bisa menahan rasa takut setelah genesis itu. Ye Yuan dengan tulus membantu keluarga Xiao, sementara dia mencurigainya. Sovereign Star Abyss selesai mengucapkan kalimat itu dan menutup matanya lagi seolah dia tidur lagi. Sepertinya adegan sebelumnya hanya dia berjalan sambil tidur. Yang Xiu jelas tahu bahwa Sovereign Star Abyss tidak tidur sambil berjalan, hanya saja dia masih belum berani mempercayainya. Awalnya, dia mengira pemuda ini sengaja membuat onar. Siapa yang mengira bahwa hal seperti itu benar-benar ada? Setelah Grand Pil Majelis, dia benar-benar harus pergi dan memverifikasi untuk melihat apakah yang dikatakan bocah ini benar atau tidak. Meski wajahnya disapu oleh seorang anak muda di depan umum, Grand Pil Majelis tetap harus dilanjutkan. Yang Xiu hanya bisa membuka mulutnya untuk berkata, karena Lord Star Abyss mengatakan bahwa jawaban ini salah, pertandingan pertama, Xiao Ruyan dari keluarga Xiao menang. Ekspresi Tong Wenhui agak jelek, dia jelas sudah menang. Siapa yang mengira akan digagalkan oleh bocah ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Ye Yuan dengan semacam dorongan membunuh. Putaran kedua, mendekonstruksi pil obat. Kalian berdua masing-masing akan menerima 3 pil obat untuk sementara waktu. Pil obat ini disempurnakan menurut formula Pil Alchemist Association. Mereka benar-benar tidak mungkin dimiliki oleh dunia luar. Anda perlu membedakannya komponen pil obat melalui penglihatan, penciuman, dan rasa. Orang yang menganalisisnya dengan benar menang. Kuasa Raja Alkimia langsung membawa semua orang ke putaran kedua kompetisi. Tong Wenhui tidak punya pilihan selain mengesampingkan pikirannya dan melanjutkan putaran kedua kompetisi. Mendekonstruksi pil obat adalah keterampilan tingkat tinggi. Untuk itu diperlukan alkemis untuk menjadi sangat akrab dengan tanaman obat, tetapi keakuratannya sulit dijamin. Selain itu, bahkan jika komponen pil obat sepenuhnya didekonstruksi, keinginan untuk menyempurnakannya juga merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, itulah mengapa asosiasi alkemis dapat yakin dalam mengeluarkan pil obat untuk didekonstruksi oleh kedua keluarga. Xiao Ruyan memenangkan putaran pertama, keyakinannya meningkat pesat. Kompetisi putaran kedua ini, dia memecahkan total 11 jenis obat roh dari 3 jenis pil obat, sedangkan Tong Wenhui hanya mendekonstruksi 9 jenis. Xiao Ruyan menang lagi, tapi, yang paling kritis masih ronde ketiga, yaitu penyempurnaan pil. Sebagai seorang alkemis, yang paling penting adalah pemurnian pil secara alami. Oleh karena itu, bobot yang ditempati oleh penyempurnaan pil di Grand Pil Majelis juga sangat besar. Di Grand Pil Majelis, setiap orang harus menyelesaikan kompetisi dalam 3 putaran sebelum pemenang dapat ditentukan. Dan semua variabel muncul di penyempurnaan pil putaran ketiga ini. Bahkan jika 2 putaran pertama kalah,
selama seseorang benar-benar mengalahkan lawan mereka di putaran ketiga pemurnian, mereka juga bisa menang. Apa yang disebut sampah lengkap adalah salah satu pihak benar-benar menghancurkan pihak lain dalam hal kualitas pil obat, atau satu pihak berhasil memurnikan pil obat sementara pihak lain gagal. Jika perbedaan kualitas antara kedua orang itu tidak besar, tentu saja orang yang memenangkan 2 putaran berturut-turut sebelum ini yang menang. Dan selama proses ini, pendapat para juri sebenarnya sangat penting. Oleh karena itu, itulah mengapa Kaisar Angin menunjuk Asosiasi Alkemis Netral untuk menjadi tuan rumah. Tentu saja, semua orang bisa melihat kualitas pil obat tersebut. Penggunaan hakim hanya akan muncul di bawah situasi di mana perbedaannya sangat kecil. Pil obat yang akan kalian berdua sempurnakan adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 3, Jadepit Ice Clear Pill, kata Kuaso Raja Alkimia. Di antara formula pil tier 3, beberapa formula pil diumumkan ke publik dan juga secara publik diakui sangat sulit untuk menyempurnakan pil obat. Pil Jadepit Ice Clear ini adalah salah satunya. Melihat formula pil ini, ekspresi wajah Xiao Ruyan berubah. Kesulitan pemurnian pil Pit Ice Clear ini sangat tinggi. Xiao Ruyan kebetulan lemah dalam memurnikan pil obat semacam ini. Paling-paling, dia hanya memiliki 30% kepastian untuk menyempurnakannya. Dan di sisi lain, ekspresi terkejut muncul di wajah Tong Wenhui. Terbukti, pil obat ini cocok dengan seleranya. Xiao Rufeng mengerutkan kening dan berkata, mengapa topik ini keluar? Pil Jadepit Ice Clear kebetulan adalah pil obat yang lemah di Ruyan. Pertempuran ini tidak berjalan dengan baik. Ekspresi Xiao Changfeng juga sangat serius saat dia berkata, persyaratan pil Jadepit Ice Clear terhadap pengendalian api sangat tinggi, tapi titik lemah Ruyan adalah pengendalian api. Ini benar-benar merepotkan. Xiao Ruyan datang ke depan kuali obat dan menarik napas dalam-dalam, tapi matanya tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang tersenyum padanya. Tiba-tiba, jari Ye Yuan bergerak sedikit, membentuk segel. Xiao Ruyan tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat situasinya. Dia berpikir dalam hati, bukankah ini segel yang dia buat ketika aku sedang memurnikan pil stimulasi esensi umbi besar? Apa maksudnya? Xiao Ruyan tiba-tiba memikirkan kembali perasaan pada hari ketika dia sedang memurnikan pil stimulasi esensi umbi besar. Meskipun dia lelah pada saat itu, perasaan semacam itu sangat halus. Mungkinkah artinya, membiarkan aku menemukan perasaan pada hari itu ketika aku sedang memurnikan pil stimulasi esensi umbi besar? Tapi, aku mencoba beberapa kali sesudahnya dan tetap tidak dapat menemukan keadaan semacam itu, Xiao Ruyan berpikir sendiri. Menenangkan emosinya, Xiao Ruyan akhirnya mulai bergerak dan memurnikan pil Ice Pit Jadepit. Menyiapkan ramuan dan memurnikan embrio obat, ini semua bukanlah hal yang sulit bagi Xiao Ruyan. Pada langkah ini, dia melakukan pekerjaan yang lebih luar biasa daripada Tong Wenhui. Yang paling dikhawatirkan Xiao Ruyan adalah penyempurnaan. Dia benar-benar tidak memiliki banyak jaminan. Aku harus memperbaiki Jadepit Ice Clear Pill, bahkan jika itu hanya tingkat rendah, level Tong Wenhui kemungkinan besar hanya menyempurnakan pil tingkat menengah bahkan jika dia mahir dalam pil obat semacam ini. Selama pil obatku tidak terlalu buruk, aku akan menang. Xiao Ruyan menggertakkan giginya dan diam-diam membulatkan tekadnya. Xiao Ruyan memberi isyarat dengan satu tangan, embrio obat terbang ke kuali obat, nyala api berangsur-angsur meningkat. Xiao Ruyan memulai penyempurnaan Jadepit Ice Clear Pill. Bab 380, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki Jadepit Ice Clear Pill, tidak lama setelah itu dimulai, ritme Xiao Ruyan menjadi agak tidak teratur. Pemurnian adalah tugas yang sangat menguras kekuatan mental, aspek yang perlu diperhatikan terlalu banyak. Ini hanya menyempurnakan pil obat tier 3, ketika Ye Yuan sedang memurnikan pil obat tingkat 9 di kehidupan sebelumnya, itu akan menjadi proyek kolosal. Menyempurnakan satu pil obat selama sebulan adalah sesuatu yang normal. Tapi, untuk Xiao Ruyan saat ini, pil Jadepit Ice Clear masih merupakan tantangan besar baginya. Semua orang yang hadir adalah seorang ahli, sekali lihat dan mereka tahu bahwa kondisi Xiao Ruyan kurang tepat. Ruyan gadis kecil ini memiliki bakat, tapi pada akhirnya dia masih terlalu muda. Seorang tetua Raja Alkimia mengevaluasi keahliannya. Kontrol api membutuhkan kontrol energi esensi yang sangat indah. Ini bukan pekerjaan satu hari. Bagi Ruyan gadis ini untuk dapat melakukan langkah ini sudah sangat tidak mudah. Iya, jalur pengendalian tembakan tidak memiliki jalan pintas. Seseorang hanya bisa menjadi sangat teliti melalui banyak latihan. Tong Wenhui pada akhirnya beberapa tahun lebih tua darinya. Dalam aspek ini, dia tampil lebih baik darinya. Sepertinya pemenang sudah ditentukan dalam pertandingan ini. Beberapa tetua itu jelas tidak berpikir optimis tentang Xiao Ruyan, karena tanda-tanda kekalahannya sudah muncul. Pakar Raja Alkimia adalah ahli Raja Alkimia, bahkan jika mereka ditanya oleh Ye Yuan, kekuatan dan visi mereka masih ada.
Xiao Ruyan merasa bahwa dia semakin tegang, pil obat di dalam kuali obat juga menjadi semakin tidak stabil, dengan kemungkinan menjadi pil yang tidak berguna setiap saat. Tapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sebuah segel dipukul ke dalam kuali obat yang tak terlihat, membuatnya melompat ketakutan. Dalam kepanikannya, Xiao Ruyan hampir menyebabkan pil obat di kuali obat hancur. Ada apa dengan Ruyan? Gadis ini, gelombang energi esensi sebelumnya begitu kuat sehingga hampir merusak pil obat. Ya, sedikit lagi, tapi, meski begitu, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menyelamatkan pil obat ini juga, kan? Hampir pasti itu akan disuling menjadi pil yang tidak berguna. Aku pernah melihat pil pemurni gadis ini sebelumnya, meski skillnya masih kurang, kesalahan seperti ini seharusnya tidak muncul, mungkinkah tekanan mentalnya terlalu besar? Insiden kecil Xiao Ruyan sudah cukup membuat banyak orang tersedak ketakutan. Seseorang harus mengakui bahwa semua orang menyukai wanita cantik. Xiao Ruyan tidak hanya cantik, tetapi bakat alkimianya juga sangat tinggi, semua orang secara alami lebih menyukainya. Meskipun pengaruh keluarga Xiao lemah, itu tidak menghentikan semua orang untuk memandangnya secara positif. Bagi para raja alkimia ini untuk membandingkan Xiao Ruyan dengan Tong Wenchang, dapat dilihat betapa positifnya mereka memandang Xiao Ruyan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Xiao Ruyan benar-benar membuat kesalahan seperti itu, beberapa orang menghela nafas sambil meremas-remas tangan. Namun, Xiao Ruyan di tengah pemurnian tidak hanya tidak memiliki sedikit pun penyesalan saat ini, tetapi dia juga bersemangat sampai dia akan berteriak. Perasaan seperti ini, aku menemukannya, Xiao Ruyan sangat gembira di dalam hatinya. Perasaan semacam ini persis seperti perasaan ketika Ye Yuan menyuntikkan segel saat dia sedang menyempurnakan pil stimulasi esensi umbi besar. Ketika dia memurnikan pil stimulasi esensi umbi besar sebelumnya, dia juga benar-benar berantakan sejak awal, sampai Ye Yuan memasukkan segel itu, membimbingnya ke dalam ritme yang halus. Kemudian, Xiao Ruyan juga mencobanya beberapa kali, ingin menemukan perasaan pengendalian api yang halus, tapi semuanya gagal. Sepanjang jalan sampai Ye Yuan menggerakkan tanda segel tangan itu padanya barusan, Xiao Ruyan akhirnya memastikan bahwa segel Ye Yuan benar-benar disengaja. Penyulingan pil stimulasi esensi umbi besar bukanlah kebetulan sama sekali, Ye Yuan membantunya memperbaiki pil. Oleh karena itu, dia telah mengikuti jalan sejak hari itu ketika dia memurnikan pil stimulasi esensi umbi besar sejak awal dan terus ingin menemukan perasaan itu saat itu. Sekarang, dia akhirnya menemukannya. Oh, bukan hanya Ruyan gadis itu yang tidak terpengaruh oleh kesalahan tadi, dia secara bertahap memasuki kondisi paling optimal. Itu benar, gadis ini tampaknya memiliki keahlian untuk itu. Kemampuan pengendalian tembakannya tampaknya telah meningkat pesat. Pil obat akan segera terbentuk, dia benar-benar akan disempurnakan dengan sukses, benar-benar tak terbayangkan. Menurut pengalaman masa lalu, untuk kesalahan besar yang terjadi selama pemurnian, itu hanya bisa memperbaiki pil yang tidak berguna, ingin menyelamatkan situasi di tahap selanjutnya adalah sesuatu yang hampir mustahil. Namun, Xiao Ruyan melakukannya, mengembun, Xiao Ruyan berteriak ringan, pil obat terbentuk. Hasilnya adalah Xiao Ruyan benar-benar selesai lebih awal dari Tong Wenhui. Xiao Rufeng tidak bisa menyembunyikan euforia di dalam hatinya dan berteriak, bagus sekali, Ruyan. Meskipun Xiao Changfeng tidak berbicara, orang dapat mengetahui dari ekspresinya bahwa dia juga merasa sangat terkejut dan senang dengan hasil ini. Kecuali bahwa Xiao Ruyan tidak melihat mereka tetapi pada Ye Yuan yang berada di samping, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Ye Yuan mengacungkan jempol padanya dan membalas senyum tipisnya. Pada saat ini, Xiao Ruyan tidak memiliki kesombongan yang dingin dari beberapa hari yang lalu tetapi malah terlihat seperti seorang gadis kecil yang menerima pujian dari kekasihnya, pipinya menjadi merah. Ketika Xiao Changfeng melihat adegan ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja Xiao Changfeng diam-diam sangat bingung, mungkinkah kemampuan Ruyan untuk memurnikan pil obat ini juga karena kredit Ye Yuan? Anak ini, apa latar belakangnya? Tak lama kemudian, Tong Wenhui juga berhasil disempurnakan, sisanya diserahkan kepada 7 Raja Alkimia untuk membuat keputusan. 2 pil obat ditempatkan di hadapan 7 Raja Alkimia. Beberapa orang berkonsultasi untuk sementara waktu. Yang Xiu membuka mulutnya untuk berkata, apa yang Tong Wenhui sempurnakan adalah Jade Pit Ice Clear Pil tingkat menengah, sedangkan Xiao Ruyan adalah tingkat rendah. Putaran ketiga, Tong Wenhui menang. Berbicara sampai di sini, semua orang menahan napas. Sekarang, itu harus bergantung pada apakah pil obat Tong Wenhui dapat sepenuhnya menekan pil Xiao Ruyan atau tidak. Jika itu benar-benar bisa menghancurkannya, dia masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kemenangan. Hanya untuk melihat Yang Xiu berhenti sejenak, lalu membuka mulutnya lagi untuk berkata,
Tapi, pil obat yang disempurnakan Tong Wenhui baru saja berhasil mencapai tingkat kelas menengah. Sementara pil Ice Speed Ice Clear dari Xiao Ruyan sudah sangat dekat dengan kelas menengah. Oleh karena itu, menyusun hasil dari 3 pertandingan, Xiao Ruyan menang. Bagaimana mungkin? Kesalahan besar seperti itu terjadi pada Xiao Ruyan di tengah pil obat terakhir yang sudah selesai benar-benar mendekati tingkat menengah. Tong Fangshuo berseru. Alis Yang Xiu berkerut dan dia berkata dengan sedih, "Kepala keluarga Tong, apakah Anda juga mencurigai kami orang tua? Jika Anda tidak mempercayai diri tua ini, Anda bisa datang dan melihat diri Anda sendiri. Anda juga seorang raja alkimia. Tidak mungkin itu kamu bahkan tidak bisa membedakan tingkat pil obat, kan?" Yang Xiu dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam. Hari ini, dia berulang kali ditanya oleh orang-orang, sebagai tetua asosiasi alkemis, sejak kapan dia mengalami perlakuan seperti itu. Namun terhadap penampilan Xiao Ruyan, Yang Xiu juga sangat terkejut di dalam hati. Kesalahan besar seperti itu terjadi, tetapi Xiao Ruyan tidak hanya memperbaiki pil yang tidak berguna, dia bahkan meningkatkan kualitas pil obat sedemikian rupa. Itu benar-benar membingungkan. Tong Fangshuo terlihat canggung. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Penatua yang salah paham, saya tidak mempertanyakan penilaian Anda, hanya saja, Yang Xiu melambaikan lengan bajunya dan menyela kata-katanya, berkata, "Ayo, teman-teman, bawakan 2 pil obat ini ke hadapan kepala keluarga Tong dan biarkan dia melihat sendiri apakah lelaki tua ini berbohong atau tidak." Bab 381, Tong Fangshuo melihat 2 pil obat di depan matanya dan terdiam untuk waktu yang lama. "Kepala keluarga Tong, saya ingin tahu apakah saya, Yang Xiu, berbicara omong kosong atau tidak?" Yang Xiu bertanya dengan suara sarkasme. Tong Fangshuo terlihat canggung ketika dia berkata, "Ini tolok ukur Tong untuk orang kecil. Saya harap penatua yang cukup murah hati untuk memaafkan." Yang Xiu mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Di sisi ini, anggota keluarga Xiao juga menghela nafas lega. Pertempuran pertama benar-benar dimenangkan dengan cara yang agak mendebarkan. Jika bukan karena Ye Yuan maju ke depan pada saat genting untuk menunjukkan kesalahan 7 tetua besar, Xiao Ruyan pasti sudah dikalahkan sekarang. Masalahnya adalah keluarga Xiao tidak mampu kehilangan 2 pertandingan pertama. Selama mereka kehilangan 1, Grand Pil majelis ini juga tidak perlu dilanjutkan. "Bagus sekali, Ruyan, kamu benar-benar putriku yang baik dari keluarga Xiao." Untuk sesaat, pujian anggota keluarga Xiao menyembur ke depan seperti air banjir. Tapi Xiao Ruyan sangat acuh tak acuh. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para tetua keluarga ini. "Jiking, terima kasih." Xiao Ruyan datang ke depan Ye Yuan dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Nona Ruyan yang mengesankan, apa hubungannya denganku? Baiklah, istirahat dulu, pertandingan nanti akan segera dimulai." Xiao Ruyan sedikit mengangguk dan duduk kembali ke kursinya. Keluarga Xiao, kulit banyak orang jelek, perasaan diabaikan oleh Xiao Ruyan membuat mereka sangat tidak senang. Dan ketidakbahagiaan semacam ini juga diteruskan ke Ye Yuan. Tepat pada saat ini, Yang Xiu berkata, "Baiklah, pertempuran kedua dimulai sekarang, Xiao Rufeng dari keluarga Xiao versus Tong Wenshu dari keluarga Tong." Xiao Rufeng berdiri. Xiao Changfeng menginstruksikan, "Tetap tenang, kalahkan pertandingan ini dan tolak kesempatan Tong Wenchang untuk naik ke atas panggung dan kita akan menang." Xiao Rufeng mengangguk dan melangkah ke atas panggung secara langsung. Dan di sisi lain, Tong Fangshuo juga menghentikan Tong Wenshu dan menasihati, "Wenshu, beri Xiao Rufeng pelajaran yang bagus untukku dan biarkan semua orang melihat betapa hebatnya peningkatanmu." "Iya." Kepala keluarga, melihat pandangan belakang Tong Wenshu yang pergi. Tong Fangshuo tersenyum dingin dan berkata, "Xiao Changfeng, menurutmu apakah dengan mengatur tentara dalam pangkat untuk pertempuran seperti ini dapat membuatku lengah, di depan kekuatan absolut, kamu hanya lelucon?" Pertempuran kedua, perkembangan situasi pertempuran melebihi ekspektasi semua orang. Xiao Rufeng adalah jenius nomor 1 keluarga Xiao. Bahkan jika dia tidak dalam kondisi puncaknya sekarang, kekuatan dan pengalamannya masih harus melampaui Tong Wenshu. Namun, ketika pertempuran dimulai, Tong Wenshu sangat kuat, membuat semua orang menjatuhkan kacamatanya. Pertandingan pertama, yang merupakan pil obat, Tong Wenshu benar-benar mengidentifikasi semua obat roh dan bahkan menuliskan 3 jawaban lebih banyak daripada Xiao Rufeng di bagian pil obat. Semua orang menatap dengan mulut ternganga, anggota keluarga Xiao benar-benar ketakutan, bahkan Xiao Changfeng juga memiliki ekspresi muram. Kekuatan Tong Wenshu melampaui harapan semua orang. Kuda hitam ini benar-benar kuda hitam. Xiao Changfeng memeras otaknya dalam menyusun rencana, tapi dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Tong Wenshu benar-benar hebat sedemikian rupa. Bahkan jika kondisi pemurnian Xiao Rufeng tidak pada kondisi puncaknya, keterampilan dasarnya masih ada.
dia sebenarnya benar-benar ditekan oleh Tong Wenshu. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang, aku ingin tahu apakah Xiao Rufeng dapat menyelamatkan situasi di belakang. Jika dia tidak dapat kembali, maka keluarga Xiao benar-benar tamat. Untuk sesaat, bisikan terdengar di dalam aula, penampilan Tong Wenshu mengejutkan semua orang. Situasi yang seharusnya menjadi kemenangan sepihak sebenarnya memiliki perubahan seperti drama yang muncul. Xiao Rufeng juga sangat terkejut, rasa kekalahan yang mendalam datang. Dia sudah benar-benar dikalahkan oleh jenius nomor 1 keluarga Tong Wenchang. Jika dia bahkan tidak bisa memenangkan Tong Wenshu nomor 2, bukankah dia, jenius nomor 1 keluarga Xiao, akan menjadi lelucon di ibu kota? Xiao Rufeng mengertakkan gigi dan berpikir, aku harus kembali ke belakang, saya tidak bisa kalah, jika saya kalah, keluarga Xiao akan benar-benar tamat, aku benar-benar tidak boleh kalah. Memang, Xiao Rufeng akhirnya merebut kembali satu ronde di pertandingan kedua. Kecuali, keunggulan Xiao Rufeng di pertandingan kedua bisa diabaikan, dia hanya menulis satu jenis ramuan obat lebih dari Tong Wenshu. Tidak hanya hasil seperti ini gagal membuat semua orang merasakan dorongannya, tetapi itu juga menegaskan kekuatan Tong Wenshu. Babak terakhir, dapat dikatakan bahwa keterampilan dasar Tong Wenshu sangat solid. Hanya saja siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika dia benar-benar memurnikan pil. Sepertinya selama ini, Tong Wenshu telah ditutupi oleh cahaya Tong Wenchang sepanjang waktu. Jenius nomor 2 keluarga Tong sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Memenangkan keluarga Xiao 2 kali berturut-turut juga sesuatu yang masuk akal. Saya merasa bahwa kekuatan pemurnian Tong Wenshu mungkin tidak lemah. Paling tidak, itu tidak akan jauh lebih lemah dari kondisi puncak Xiao Rufeng. Dan sekarang, Xiao Rufeng belum pulih sepenuhnya. Pemenangnya sangat sulit ditentukan. Jika seseorang mengatakan bahwa pertandingan masih keberuntungan, setelah 2 pertandingan, tidak ada lagi yang meragukan kekuatan Tong Wenshu. Kekuatan orang ini yang hidup dalam bayang-bayang si jenius Tong Wenchang begitu kuat hingga menakutkan. Orang-orang bodoh dari keluarga Xiao itu masih berpikir bahwa mereka bisa memenangkan keluarga Tong kita seperti ini. Lelucon yang aneh, sebelum aku menerobos, kekuatan Wenshu tidak pernah lebih lemah dariku. Mereka benar-benar dengan naif percaya bahwa mereka bisa memenangkan Wenshu dengan mengandalkan orang cacat, terlalu naif. Tong Wenchang tertawa terbahak-bahak. Kakak Wenshu melepaskan semua yang dia miliki setelah tetap rendah hati. Kali ini, dia akhirnya membiarkan orang-orang di ibu kota melihat kecemerlangannya. Tong Wenhui tidak mengalami efek kemunduran dan penuh senyuman bersama Tong Wenchang. Hehe, tapi aku juga tidak pernah menyangka Xiao Changfeng benar-benar mengatur agar bocah itu bertarung denganku. Itu benar-benar membuatku sangat bersemangat. Tong Wenchang menatap Ye Yuan di kejauhan dengan tatapan tidak bersahabat. Dia merasa dipermalukan sebelumnya di depan gerbang. Kali ini, dia siap untuk melampiaskannya dengan benar dan benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Ye Yuan. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat dengan jarinya. Du Chen yang berada di belakang dengan pandangan kosong membawa air teh di depannya. Tong Wenchang menerima teh dan menyesapnya. Dia menunjuk ke lututnya dan berkata, "Sampai dunia tak berujung, cepat beri aku pijatan untuk mengendurkan persendianku." Jiwa ilahi Du Cheng dikendalikan dan hanya bisa berada di bawah belas kasihan Tong Wenchang. Ia membungkukkan tubuhnya untuk membantu memijat. Kamu babi, untuk apa kamu menggunakan begitu banyak kekuatan, ingin mati?" Saat dia berbicara, Tong Wenchang menginjak dada Du Cheng, menendangnya jauh. Du Cheng langsung ditendang sampai dia memuntahkan seteguk darah, tapi dia masih berjuang untuk berdiri dan kembali ke sisi Tong Wenchang untuk terus membantunya mengendurkan otot dan tulangnya. Tong Wenchang terlihat menikmati kali ini dan mengerang, kekuatan ini lebih nyaman, haha. Heh, Ye Yuan, ada apa denganmu? Sejak Xiao Ruyan kembali, perhatiannya tertuju pada Ye Yuan selama ini. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan bahwa napas Ye Yuan sedikit tidak teratur dan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ekspresi Ye Yuan normal saat dia menoleh dan berkata kepada Xiao Ruyan sambil tersenyum, "Tidak ada, hanya saja melihat pertempuran terakhir yang menentukan, keadaan pikiranku agak meningkat, itu saja." Tong Wenchang tidak tahu seberapa menakutkan lawan yang telah dia provokasi. Bab 382, pertandingan Xiao Rufeng dan Tong Wenchang mulai menarik perhatian semua orang. Secara alami, tidak akan ada orang yang memperhatikan kemarahan Ye Yuan, yang dibatasi hingga batasnya di sudut. Kedua orang itu mulai menyempurnakan, kekuatan Tong Wenshu sekali lagi menyegarkan pemahaman semua orang. Gerakannya tidak memiliki area yang sedikit pun lamban, dia praktis menyelesaikan penyempurnaan pil obat sekaligus. Di sisi lain, orang bisa melihat dari penyempurnaan Xiao Rufeng bahwa dia memang tidak dalam kondisi optimal, meski begitu, dia masih menyelesaikan penyempurnaan dengan sangat baik. Ketika 2 pil obat dikirimkan di depan Yang Xiu, semua orang menahan napas sekali lagi.
Pertandingan ini adalah pertarungan krusial yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah untuk kedua keluarga Xiao dan Tong. 7 tetua Raja Alkimia yang hebat dievaluasi untuk beberapa waktu, masih Yang Xiu yang berbicara, mengatakan, apa yang disempurnakan Xiao Rufeng adalah kelas menengah, apa yang disempurnakan Tong Wenshu adalah bermutu tinggi. Pertandingan ini, keluarga Tong menang. Kepala Xiao Rufeng meledak dengan dengungan, hilang begitu saja. Keluarga Xiao. Emosi Xiao Rufeng terlalu gelisah yang akhirnya mengeluarkan luka lamanya, memuntahkan seteguk darah. Kakak laki-laki, Rufeng, Xiao Changfeng dan Xiao Ruyan buru-buru mendukung Xiao Rufeng, hanya untuk melihat kulitnya pucat pasi, terlihat sangat rapuh. Ayah, Ruyan, maaf, ini semua salahku. Celaan diri di hati Xiao Rufeng hanya bisa dibayangkan. Jangan bicara lagi, aku akan mengirim orang untuk membawamu kembali beristirahat dengan benar, kata Xiao Changfeng. Kakak, jangan bicara lagi, kamu sudah melakukan yang terbaik. Air mata Xiao Ruyan mengalir. Tapi Xiao Rufeng menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tidak, aku tidak akan kembali, aku ingin melihat sampai akhir. Tapi, perasaan Xiao Ruyan dan kakaknya ternyata sangat dalam. Melihat Xiao Rufeng seperti ini, hatinya sangat sakit. Tepat pada saat ini, sebuah telapak tangan terulur di depannya. Sebuah pil obat diletakkan di tengah telapak tangan. Xiao Ruyan berbalik untuk melihatnya. Siapa itu selain Ye Yuan? Biarkan dia memakannya, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Xiao Ruyan menundukkan kepalanya untuk melihat dan tidak bisa menahan keterkejutannya, berkata, tinggi, pil perangsang esensi umbi bermutu tinggi, dari mana kau mendapatkannya, Ji King? Bukankah pelayan tamu keluarga Xiao memiliki otoritas ini? Aku pergi untuk meminta ramuan obat dan mengambil waktu 2 hari ini untuk memperbaikinya. Cepat biarkan dia memakannya, jika ini terus berlanjut, dia akan mati, Ye Yuan berkata dengan dingin. Oh, oke. Xiao Ruyan bergegas memberi pil obat ke Xiao Rufeng. Xiao Changfeng juga sangat heran, pil perangsang esensi umbi adalah formula pil yang hanya dimiliki oleh keluarga Xiao-nya. Selain itu bukan versi lengkap, bagaimana Ye Yuan tahu? Lebih jauh lagi, anak laki-laki ini benar-benar bisa memperbaiki pil stimulasi esensi umbi bermutu tinggi. Ketika keluarga Xiao merekrut Ye Yuan, apa yang Ye Yuan sempurnakan adalah pil penenang jantung naga giok, sedangkan kesulitan pemurnian dari pil perangsang esensi umbi luas jauh lebih besar dibandingkan dengan pil penenang jantung naga giok. Dengan kekuatan Xiao Ruyan, dia hanya menyempurnakan tingkat rendah, tapi Ye Yuan bisa menyempurnakan yang bermutu tinggi. Mungkin, keluarga Xiao belum mencapai ujung tali mereka. Setelah Xiao Changfeng menenangkan putranya, dia datang ke depan Ye Yuan dan berkata dengan lembut, adik Ji. Tapi Ye Yuan menyela kata-katanya dan berkata, tidak perlu menjanjikan apapun padaku, pertarungan ini, aku akan mengalahkan Tong Wenchang sampai dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memurnikan pil lagi di masa depan. Kata-kata Ye Yuan sangat tenang dan tidak terdengar seperti kata-kata heroik, namun, Xiao Changfeng merasa merinding. Dia merasakan bahwa Ye Yuan tidak bercanda. Selain itu, Ye Yuan, dia hanya Grandmaster Alkimia tingkat menengah. Bisakah dia mengalahkan Raja Kuaso Alchemy Tong Wenchang sampai dia tidak percaya diri untuk memperbaiki pil di masa depan? Ini terdengar agak lucu, tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya. Tapi terlepas dari apa, Xiao Changfeng melihat jejak harapan terakhir. Ini jauh lebih baik daripada putus asa. Untuk dapat memurnikan pil Fast Tuber Essence Stimulating Pil bermutu tinggi, mungkinkah Ji King ini benar-benar dapat bersaing dengan Tong Wenchang? Di sisi keluarga Xiao, sangat sunyi, semua orang seperti ayam jantan yang kalah. Terhadap Ye Yuan, mereka sama sekali tidak percaya diri. Grandmaster Alkimia tingkat menengah versus Raja Kuasi Alkimia, apa Anda sedang bercanda? Sementara di sisi keluarga Tong, ada kegirangan di sekeliling, kedua belah pihak membentuk perbedaan kontras yang kuat. Haha, bagus sekali, Wenshu. Tong Wenchang memeluk Tong Wenshu dan berkata dengan gembira. Haha, hanya beruntung, untungnya, Xiao Rufeng tidak dalam kondisi optimalnya saat ini karena dia gagal dalam serangannya di alam transformasi laut. Tong Wenshu sangat rendah hati. Oh, Wenshu, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, aku terlalu jelas tentang level Xiao Rufeng. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Bahkan jika dia lebih kuat darimu, dia tetap juga tidak jauh lebih kuat. Tong Wenshu mengangguk dan berkata, selanjutnya terserah kamu, Wenchang. Tong Wenchang sangat senang saat mendengarnya. Dia berkata, hehe, aku sudah tidak sabar untuk naik ke atas panggung, aku sudah lama kesal pada bajingan itu. Kali ini, aku akan memberitahu dia bagaimana pil obat disuling. Tong Wenshu tersenyum dan berkata, kudengar bajingan itu hanyalah Grandmaster Alkimia tingkat menengah. Dengan kekuatanmu,
Kamu benar-benar dapat menghancurkannya, tapi Wen Chang, kamu masih harus berhati-hati, keluarga Xiao bukanlah orang bodoh. Karena mereka mengirimnya keluar, dia pasti memiliki aspek yang melebihi yang lain. Tapi Tong Wen Chang menjawab dengan tidak peduli. Aspek apa yang bisa melebihi yang lain? Aku sudah lama bertanya dengan jelas. Bocah ini hanya bisa memperbaiki pil penenang jantung naga giok. Dia paling banyak bisa melompati peringkat untuk memperbaiki pil obat. Itu bukan masalah besar. Jika alam kita mirip, aku benar-benar perlu sedikit berhati-hati. Tapi dia hanya Grandmaster Alkimia tingkat menengah. Dia terlalu lemah. Tong Wenshu tersenyum dan tidak membantah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Tong Wenchang benar. Dia juga sangat menyadari tingkat kejeniusan Tong Wenchang. Tidak mungkin kalah dari Grandmaster Alkimia peringkat menengah yang begitu muda. Bakat Tong Wenshu tidak buruk, bahkan bisa dikatakan sangat mengesankan. Tapi di keluarga Tong, dia selalu ditekan dengan mantap oleh Tong Wenchang yang bahkan lebih muda darinya. Kesenjangan antara keduanya bisa dilihat. Jika Tong Wenchang bahkan tidak bisa merawat bocah seperti ini, maka itu akan menjadi lelucon. Pada saat ini, Tong Fangshuo juga datang dan berkata kepada Tong Wenchang, "Wenchang, bawa anak laki-laki itu pergi, dan biarkan keluarga Xiao keluar dari ibu kota, kami telah bersiap selama bertahun-tahun, hari ini, hari panen akhirnya tiba." Tong Wenchang tersenyum dan berkata, "Yakinlah, ayah, saya akan segera kembali." Saat dia berkata, dia menendang ke samping Du Cheng yang berada di sampingnya dengan satu kaki dan berjalan ke arena pertempuran. Dan pemandangan ini juga mendarat di mata Ye Yuan. Ye Yuan sangat tenang sekarang, tapi semakin tenang dia, semakin menunjukkan betapa hebatnya kemarahannya saat ini. Tong Wenchang datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan seringnya lebar, "Bocah, ketika kita berada di luar, kamu mungkin bahkan tidak pernah bermimpi bahwa lawanmu adalah aku, kan? Haha, jangan takut, aku tidak akan meninggalkan muka untukmu." Tapi ekspresi Ye Yuan tenang saat dia berkata, "Semoga kamu masih bisa tertawa sebentar lagi." "Aku tidak bisa tertawa, haha, lelucon yang sangat lucu. Jika kamu hanya menghiburku, selamat untukmu, kamu telah melakukannya, tapi aku ingin melihat apakah kamu yang tidak bisa tertawa dalam beberapa saat, atau saya yang tidak bisa tertawa." Tong Wenchang berkata dengan tatapan bangga. Bab 383. Ketika Yang Xiu melihat Ye Yuan, ekspresinya agak tidak wajar. Otoritasnya dipertanyakan oleh anak laki-laki tak dikenal. Lebih jauh, dia bahkan mempertanyakannya dengan sukses, tidak peduli bagaimana seseorang memutarnya, itu sangat memalukan. Dia memperhitungkan bahwa masalah ini akan menyebar ke seluruh ibu kota besok. Tapi ini adalah masalah yang secara pribadi diminati oleh Sovereign Star Abyss. Dia juga tidak bisa lepas kendali. Yang Xiu berpikir dalam hati, "Jangan biarkan aku menangkapmu sebentar lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan sangat mengerikan." Menahan pikirannya, Yang Xiu berkata, "Pertandingan ketiga, Ji King dari keluarga Xiao versus Tong Wenchang dari keluarga Tong, mulailah." Pertandingan pertama, yang merupakan pil obat. Bawakan obat roh. Suara kuasa Raja Alkimia terdengar sekali lagi. Ketika suaranya jatuh, Tong Wenchao seperti di atas stimulan, anehnya bersemangat. Sementara Ye Yuan yang berada di hadapannya memejamkan mata untuk memulihkan diri seolah-olah semua yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan dia. "Cih, sengaja membingungkan," Tong Wenchang berkata dengan nada menghina. Tak lama kemudian, 100 jenis obat roh dibawa ke atas panggung dan dikemas sampai penuh. Tong Wenchang segera memulai, memasukkan informasi ke dalam slip giok dengan kecepatan tinggi. Sementara saat ini, Ye Yuan masih belum bergerak. Tong Wenchang tertawa dingin, dan kecepatannya memasuki panggung tidak berhenti. Mengidentifikasi obat-obatan roh ini bukanlah hal yang sulit baginya, kesulitan sebenarnya adalah menyusun pil obat. Kecepatan Tong Wenchang sangat cepat, itu lebih cepat dari semua orang sebelum dia. Orang bisa mengatakan bahwa keterampilan dasar Tong Wenchang sangat kuat. Bahkan jenius nomor satu keluarga Xiao yang dikenal sebagai Xiao Rufeng jauh darinya. Kenapa Ji King belum mulai? Mungkinkah dia sudah menyerah? Sudah kukatakan, dia kebetulan mengetahui pengetahuan yang tidak jelas itu. Begitulah cara dia menebaknya dengan benar. Seorang bayi remaja, seberapa dalam pencapaiannya di Dao Alkimia. Penampilan Ji King sebelum ini sangat menarik perhatian. Awalnya, aku masih ingin melihat apakah ada kejutan. Melihatnya sekarang, aku terlalu banyak berpikir. Tindakan abnormal Ye Yuan membuat banyak orang merasa sangat kecewa. Dalam waktu seperti ini di mana setiap detik perlu disita, Ye Yuan benar-benar mengistirahatkan pikirannya dengan mata tertutup. Apa yang dia mainkan? Postur tidak dilakukan seperti ini. Tidak peduli seberapa cantik postur tubuh Anda, apa gunanya jika pada akhirnya Anda kalah dalam kekacauan total? Ketika Xiao Changfeng melihat pemandangan ini, dia berharap bisa melompat ke sana dan membuat Ye Yuan melayang. Apa yang dia lakukan? Apa sih yang dipikirkan Ji King bajingan ini?
kenapa dia belum bergerak? Xiao Changfeng berkata dengan cemas. Ayah, Jiking melakukan itu seharusnya memiliki arti yang dalam, kata Xiao Ruyan lemah. Sebenarnya, dia juga tidak berani mengkonfirmasi. Tapi Ye Yuan, bocah ini memang sangat misterius. Mungkin dia benar-benar punya rencananya sendiri. Apa artinya yang dalam? Aku tidak mengerti. Mungkinkah dia bisa menggunakan hidungnya untuk mengendus setiap jenis obat roh? Atau mungkin, dia sudah menyimpulkan formula pil di kepalanya, kata Xiao Changfeng agak jengkel. Ini, Xiao Ruyan juga tidak tahu bagaimana dia harus membantahnya. Apa yang ayah katakan jelas tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melakukan sesuatu yang begitu menentang surga. Meskipun Xiao Ruyan telah lama memandang Ye Yuan dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, dia juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan dapat melakukan itu. Haha, bocah, kamu perlahan-lahan berlagak sombong di sana. Aku akan melihat bagaimana kamu membayar hutang kepada keluarga Xiao sebentar lagi. Tong Wenchang terlihat senang. Dia sudah mengidentifikasi setengah dari obat roh. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya perlahan membuka matanya. Cepat lihat, Jiking akan baru mulai saat ini. Bukankah dia merasa itu terlalu lambat? Tong Wenchang telah mengidentifikasi setengah dari obat roh. Namun, Ye Yuan tidak mulai mengidentifikasi obat roh seperti yang mereka bayangkan. Dia langsung mengambil slip giok dan mulai memasukkan isinya. Adegan ini semakin mengejutkan semua orang. Apa yang dia lakukan di sini, mulai masuk begitu dia membuka matanya. Dia mencoba menentang surga di sini, dia tidak mungkin sudah mengidentifikasi semua obat roh, kan? Aku akhirnya mengerti. Anak laki-laki ini murni di sini untuk melucu. Masalah menanyai ketujuh tetua besar sebelumnya mungkin adalah kucing buta yang menangkap tikus mati, menabraknya. Tindakan abnormal Ye Yuan membuat kacamata semua orang jatuh. Lupakan pemuda remaja, bahkan para raja alkimia yang telah hidup selama beberapa ratus tahun juga tidak berani menjawab pertanyaan seperti itu. Setelah 15 menit, Ye Yuan perlahan membuka mulutnya dan berkata, aku sudah selesai. Saat dia berbicara, Ye Yuan menyerahkan slip giok kepada Raja Kuaso Alchemy itu. Tong Wenchang tercengang oleh gerakan Ye Yuan dan tanpa sadar berhenti. Tidak mungkin, kan? Kamu sudah selesai. Apakah kamu menantang standar para tetua? Lupakan saja. Aku juga tidak bisa diganggu denganmu. Tong Wenchang benar-benar terdiam. Di luar panggung, ada keributan yang lebih besar. Ya Tuhan, dari mana bocah ini berasal? Aku sudah kalah total. Haha, apakah dia pikir dia dewa? Melirik sekilas dan semua jawaban jernih diperoleh hatinya. Semua perilaku ejekan datang. Tapi ada formasi isolasi suara di panggung. Ye Yuan tidak bisa mendengar sama sekali. Setelah dia menyerahkan slip giok, dia pergi ke satu sisi sendirian untuk beristirahat. Cangkir di tangan Xiao Changfeng dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Apakah bajingan ini mengolok-olok keluarga Xiao saya, untuk benar-benar setengah hati seperti ini? Sebelumnya, dia bahkan mengatakan kepada saya untuk membuat Tong Wenchang tidak percaya diri untuk memperbaiki pil di masa depan. Omong kosong, Xiao Changfeng menggertakkan giginya dengan marah. Xiao Ruyan terdiam. Sejujurnya, dia juga merasa bahwa dia terlalu ceroboh dalam melakukan ini. Mungkinkah hal yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahamannya sendiri? Setelah 4 jam, Tong Wenchang akhirnya menyimpulkan semua jawaban dan menyerahkannya. Kuaso Raja Alkimia menyerahkan slip batu giok kedua orang itu bersama-sama. Yang Xiu menerima slip giok dua orang dan dengan nyaman menempatkan slip giok jawaban dan slip giok Tong Wenchang ke dalam artefak roh. Tirai tipis muncul. Alasan mengapa dia melakukannya adalah karena dia sudah sangat yakin bahwa Ye Yuan ada di sini untuk menimbulkan masalah. Menjawab semua pertanyaan dalam waktu singkat 15 menit, bagaimana itu mungkin? Sebelumnya, bocah ini menebak dengan benar, surga benar-benar buta. Membandingkannya, Yang Xiu diam-diam mengangguk. Tong Wenchang ini masih sangat bisa diandalkan, layak menjadi orang pertama di antara junior yang maju ke Kuaso Raja Alkimia. Tong Wenchang, 100 jenis obat roh, semuanya benar, ada total 73 jenis komposisi yang disimpulkan oleh kami bertujuh, dan Tong Wenchang menjawab 56 jenis, Yang Xiu mengumumkan. Memang layak menjadi orang nomor 1 di generasi junior. Dia sebenarnya sangat mengesankan, menurut pendapatku. Bahkan jika Xiao Rufeng benar-benar menerobos ke alam transformasi laut, dia mungkin juga bukan tandingan Tong Wenchang. Iya, pertandingan pertama ini murni untuk memahami efek pengobatan, dan tidak ada hubungannya dengan ranah kultivasi. Performa Tong Wenchang jauh lebih baik daripada Xiao Rufeng. Jangan lupa, masih ada bocah lucu itu, haha. Yang Xiu memberi Ye Yuan pandangan merenung dan meletakkan batu gioknya ke dalam artefak roh. Berkata, selanjutnya, kita akan melihat jawaban Jiking. Menjawab hanya dalam 15 menit, dia harus memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang, bukan?
Kata-kata ini terdengar sarkastik setelah mendengarnya. Akhirnya, tiba saatnya baginya untuk melampiaskan amarahnya. Layar cahaya tertutup rapat dengan kata-kata, apa yang tertulis bahkan lebih dari jawaban model. Dengan mentalitas mengolok-olok, Yang Xiu melihat tirai cahaya, tapi ekspresi wajahnya sekarang sangat mempesona. Bab 384, haha, kalian, lihat jawaban Jiking itu, sepertinya lebih panjang dari jawaban juri. Dia luar biasa apa, dia bahkan bisa menunjukkan kesalahan dalam jawaban 7 tetua besar. Jadi levelnya secara alami lebih tinggi daripada ke-7 tetua besar yang dijumlahkan, jawabannya tentu saja lebih panjang juga. Haha, kamu sangat jahat, tapi bocah ini benar-benar melakukannya di atas mencoba menyenangkan publik dengan omong kosong, karena takut orang lain tidak tahu bahwa dia tolol. Melihat jawaban yang padat di tirai tipis, semua orang mengejek Ye Yuan. Jawaban seorang kontestan jauh lebih banyak daripada jawaban model. Apakah ini lucu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah penguasa alkimia yang dapat mengalahkan 7 ahli raja alkimia yang hebat? Mereka tidak menyadari bahwa mata Sovereign Star Abyss yang selama ini tertutup sedikit terbuka. Matanya memancarkan 2 sinar cahaya saat dia melihat tirai cahaya. Apa yang salah? Penatua yang belum mengumumkan hasilnya, kata seorang raja alkimia, melihat Yang Xiu dalam keadaan linglung, raja alkimia tidak bisa menahan diri untuk mendesaknya. Dia benar-benar segan untuk melihat isi tirai tipis itu. Omong kosong belaka juga harus memiliki batas. Yang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan kepada semua orang, hadirin sekalian, tunggu sebentar, izinkan kami untuk membahasnya. Selesai berbicara, Yang Xiu berkata kepada 6 hakim lainnya dengan suara rendah, kalian coba perhatikan baik-baik jawaban Jiking. Ke-6 raja alkimia tercengang saat mendengar ini, tatapan mereka tanpa sadar beralih untuk melihat tirai cahaya. Sekali pandang, dan mereka semua sangat terkejut. Jawaban Ye Yuan sebenarnya sama persis dengan jawaban yang mereka simpulkan bersama. Tidak bisa dikatakan sama persis, karena jawaban Ye Yuan bahkan lebih banyak dari jawaban mereka. Ini, apa yang terjadi di sini? Jika seseorang mengatakan bahwa dia beruntung, bukankah ini terlalu beruntung? Lalu ada apa dengan jawaban ekstra, 73 jenis jawaban yang telah kami cantumkan. Jawaban Jiking semuanya ada di sana, sisanya adalah semua jawaban yang tidak kami cantumkan. Bagaimana cara menghitungnya? 7 orang berkumpul bersama dan mulai berdiskusi dengan mendesak. Dan pemandangan ini membuat semua orang merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka belum mengumumkan hasilnya? Sepertinya ada yang tidak beres. Mungkinkah jawaban Jiking ini benar-benar luar biasa benar? Dia tidak secara membabi buta membuang begitu banyak jawaban, dan pada akhirnya dia beruntung bisa menebak dengan benar kan? Salah, aku baru saja memeriksanya dengan cermat. Kombinasi pil obat yang memiliki jawaban yang benar. Jawaban Jiking memiliki semuanya, itu juga untuk mengatakan bahwa dia menjawab semua pertanyaan dengan benar. Tapi, ada apa dengan jawaban ekstra? Apa? Semuanya? Bagaimana ini mungkin? Sebuah batu yang dilempar menyebabkan ribuan riak. Semua orang memeriksa jawaban pada tirai cahaya berturut-turut. Mereka menemukan keheranan mereka bahwa 73 jenis jawaban yang disebutkan oleh para tetua. Ye Yuan benar-benar menjawab semuanya. Tong Wenchang secara alami juga memeriksanya. Seiring dengan penegasan dari setiap jawaban, ekspresinya menjadi sangat jelek. Ini dihitung sebagai apa? Jiking menutup matanya untuk waktu yang lama dan menulis jawabannya tepat setelah membuka matanya. Hasilnya semua jawaban benar, bahkan masih banyak lagi jawaban lainnya. Tong Wenchang tiba-tiba memiliki pemikiran yang sangat tidak masuk akal. Tidak sampai sejauh mana jawaban tambahan ini juga merupakan jawaban yang benar, bukan? Mungkinkah bocah ini peramal dan bisa mengetahui masa lalu, sekarang, dan masa depan? Ini terlalu tidak masuk akal. Saat ini, Yang Xiu dan yang lainnya masih belum mengetahui hasilnya. Untuk mengatakan bahwa Jiking kalah, dia memang telah menjawab semua pertanyaan. Untuk mengatakan bahwa Jiking menang, jawabannya beberapa lusin lebih banyak daripada jawaban yang benar. Ada apa dengan jawaban tambahan ini? Tak berdaya. Yang Xiu hanya bisa berdiri dan memberi hormat Sovereign Star Abyss, berkata, Lord Star Abyss, lihatlah hasil pertandingan ini. Bagaimana ini harus ditangani? Star Abyss menutup matanya lagi saat ini. Dia hanya dengan ringan mengucapkan 3 kata, Jiking menang. Suara itu tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Seluruh tubuh Tong Wenchang bergetar, matanya memerah seketika. Dengan paksa menekan amarah di hatinya, Tong Wenchang membungkuk pada Star Abyss dan bertanya, Lord Star Abyss, Wenchang dengan berani bertanya, Jiking dia menjawab begitu banyak jawaban yang tidak masuk akal. Jadi mengapa dia masih bisa menang? Mungkinkah hanya karena dia menjawab semua jawaban model? Tong Fangshuo sangat terkejut dan buru-buru berteriak, Wenchang, tutup mulutmu untukku, bagaimana kamu berani bersikap kasar kepada Lord Star Abyss?
Siapa yang tahu bahwa Star Abyss melambaikan tangannya sedikit untuk menghentikannya dan berkata dengan dingin, jawaban model. Dari mana asal jawaban model? Jika seseorang harus mengatakan bahwa ada jawaban model, maka jawaban Ji King adalah jawaban model atau jawaban baku. Ketika kata-kata Star Abyss keluar, ada kegemparan besar. Jawaban Ji King adalah jawaban modelnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Jawaban Ji King beberapa lusin lebih dari jawaban 7 Raja Alkimia yang hebat. Jawabannya adalah jawaban model. Bukankah itu berarti bahwa kekuatan individunya bahkan lebih kuat daripada 7 Raja Alkimia yang dijumlahkan? Hasil seperti ini ketika didengar hanyalah sebuah kisah fantasi. Jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain, mereka pasti akan menganggapnya sebagai omong kosong. Tapi kata-kata ini diucapkan dari mulut Sovereign Star Abyss. Siapakah Sovereign Star Abyss? Dia adalah otoritas mutlak di dunia alkimia ibu kota pusat. Kata-kata yang dia ucapkan, siapa yang berani mempertanyakannya? Ji King ini terlalu menentang surga, untuk benar-benar mencantumkan begitu banyak kombinasi pil obat. Mungkinkah dia sudah tahu sebelumnya obat roh mana yang bisa muncul hari ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyimpulkan begitu banyak jawaban dalam waktu sesingkat itu? Ya, bocah ini terlalu menentang surga. Ketika dia menulis jawaban dari awal sampai akhir tanpa jeda seperti dia tahu jawabannya sejak lama. Mungkinkah dia benar-benar tahu jawabannya sebelumnya? Tidakkah Anda melihat bahwa jawaban yang dia tulis beberapa lusin lebih banyak daripada jawaban model? Aku baru saja menghitung. Ji King menulis total 120 jawaban, lebih dari 2 kali jawaban yang ditulis Tong Wenchang. Ini benar-benar cukup brutal. Tong Wenchang melihat sekeliling dengan hampa, kehabisan akal, matanya tidak bisa menemukan titik fokus. Jawaban yang padat di tirai cahaya Ji King sebenarnya adalah semua jawaban yang benar. Mungkinkah keterampilan dasar bocah ini jauh lebih kuat daripada 7 Raja Alkimia hebat yang dijumlahkan bersama? Membandingkannya dengan Ye Yuan sama seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Pada saat ini, Ye Yuan yang telah duduk diam sepanjang waktu tanpa minat tiba-tiba bangkit dan datang ke samping Tong Wenchang. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, ini baru permulaan. Akan lebih menarik lagi di belakang, kamu bisa terus tertawa. Jika kamu tidak tertawa, tidak ada gunanya. Selesai berbicara, Ye Yuan kembali ke areanya dan berkata kepada Raja Kuaso Alchemy itu, kamu sudah bisa memulai babak kedua. Raja Kuaso Alchemy tercengang, saat dia berkata, tatapannya beralih ke Yang Xiu, menunggu perintahnya. Yang Xiu mengangguk dan berkata, pertandingan kedua, mendekonstruksi pil obat mulailah. Kemarahan yang luar biasa. Tong Wenchang menunjuk ke arah Ye Yuan dan menggeram, bocah, jangan mengira kamu akan menang dengan pasti seperti ini. Kami masih belum tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bab 385, 3 pil obat disajikan masing-masing di hadapan Ye Yuan dan Tong Wenchang. Raja Kuasi Alkimia itu baru saja akan mengumumkan dimulainya ketika dia diinterupsi oleh Tong Wenchang. Tunggu sebentar, Raja Kuaso Alchemy mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Tong Wenchang menggenggam tangannya pada Yang Xiu dan berkata, Tetua Yang, saya meminta untuk mendekonstruksi 10 pil obat selanjutnya, sertakan 3 pil obat kuaso tier 4 di antara mereka. Ketika Yang Xiu mendengar itu, matanya menyipit, jelas, dia mempertimbangkan saran Tong Wenchang. Tidak diragukan lagi, permintaan Tong Wenchang ini sangat meningkatkan kesulitan dalam mendekonstruksi pil obat. Bagi Grandmaster Alkimia, mereka adalah yang paling akrab dengan pil obat tier 3. Sebelum menerobos ke kuaso Raja Alkimia, mereka yang meneliti pil obat tier 4 sama sekali tidak ada artinya, itu benar-benar tindakan meraih sesuatu di luar jangkauan mereka. Dan Tong Wenchang sendiri sebenarnya baru saja menerobos ke kuaso Raja Alkimia belum lama ini juga, tingkat kemahirannya dalam pil obat kuaso tier 4 tidak tinggi. Permintaan ini tidak diragukan lagi menambah kesulitan bagi kedua belah pihak. Setelah merenung sejenak, Yang Xiu perlahan berkata, saya tidak keberatan, tapi permintaan Anda ini masih harus mendapat persetujuan keluarga Xiao. Lagi pula, ini adalah persaingan antara kedua keluarga Anda. Saya tidak setuju, tradisi Grand Pil Majelis selalu bersaing dengan 3 pil obat tier 3. Kualifikasi apa yang harus diubah oleh junior seperti Tong Wenchang? Xiao Changfeng langsung menolak. Tong Wenchang mencibir dan berkata, keluarga Xiao semuanya adalah sekelompok pengecut. Bahkan tidak berani bertarung dalam kompetisi yang adil dan terbuka dan hanya tahu bagaimana menggunakan beberapa trik kecil. Karena bocah ini dapat menulis begitu banyak yang benar jawaban, saya rasa mendekonstruksi 10 pil obat juga tidak bisa membuatnya bingung, kan? Mengapa Anda tidak menanyakan pendapatnya? Selesai berbicara, Tong Wenchang memandang Ye Yuan dengan wajah mengejek dan berkata, nak, kamu tidak sama dengan anggota keluarga Xiao, semua pengecut kan? Ye Yuan memandang Tong Wenchang dengan senyuman yang bukan senyuman dan menjawab dengan sebuah pertanyaan.
Apakah kamu benar-benar ingin berkompetisi? Tidak tahu kenapa, saat melihat senyum Ye Yuan, Tong Wenchang tiba-tiba punya firasat buruk. Tapi kata-katanya sudah diucapkan, dia secara alami tidak punya alasan untuk menariknya dan menamparkan wajahnya sendiri. Selain itu, meskipun bocah ini lebih kuat, juga tidak mungkin untuk mendekonstruksi pil obat kuaso tier 4, bukan? Tentu saja, kata-kata yang saya, Tong Wenchang, katakan, bagaimana mungkin ada logika untuk mengambilnya kembali, Anda hanya mengatakan apakah Anda berani atau tidak. Karena itu masalahnya, mari kita bermain sedikit lebih besar, ubah 10 pil obat semuanya menjadi kuaso tier 4, bagaimana dengan itu? Ye Yuan masih sangat acuh tak acuh. Kata-kata yang diucapkan seringan bulu, seperti pil obat kuaso tier 4 sama seperti permen baginya. Wajah Tong Wenchang menjadi gelap, menatap Ye Yuan dengan agak tidak percaya. Bajingan ini tidak sengaja memaksaku kan, 10 pil kuaso tier 4. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang gempar. Seorang Grandmaster Alkimia tingkat menengah sebenarnya ingin mendekonstruksi pil obat kuaso tier 4, selanjutnya, itu adalah 10 pil. Meskipun kinerja Ye Yuan sebelumnya sangat mengerikan, semua orang hanya berpikir bahwa dia sudah akrab dengan pil obat tier 3 hingga tingkat yang menantang surga. Itu tidak bisa sejauh pil obat kuaso tier 4, seseorang harus tahu bahwa Ye Yuan baru berusia 16 tahun. Tanpa penempaan berulang, bagaimana mungkin seseorang bisa akrab dengan pil obat sedemikian rupa? Tong Wenchang menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, 10 pil kalau begitu, bagaimana aku, seorang raja kuaso alchemy yang besar, takut padamu? Seorang Grandmaster Alchemy tingkat menengah. Yang Xiu juga menunjukkan ekspresi yang sedikit bersemangat, dia ingin melihat di mana batasan Jiking bocah ini berbohong. Baik, karena kalian berdua setuju, maka bersainglah dalam mendekonstruksi pil obat kuaso tier 4, kata Yang Xiu. Ketika 10 pil obat kuaso tier 4 ditempatkan di depan Tong Wenchang, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dalam mendekonstruksi pil obat, bahan inti relatif lebih mudah didekonstruksi. Tetapi bahan tambahannya tidak mudah didekonstruksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya sekali lagi. Ye Yuan menutup matanya untuk beristirahat lagi. Tong Wenchang hampir hancur, dari mana datangnya kepercayaan bocah ini? Ini adalah pil obat kuaso tier 4, mungkinkah dia juga bisa langsung menjawab pil obat kuaso tier 4 ini? Bajingan ini benar-benar menendang awan debu untuk mengacaukan pikiranku, jangan lihat dia lagi. Aku hanya harus melakukan bagianku dengan baik, dan itu sudah cukup. Tong Wenchang dengan paksa menarik pandangannya ke belakang. Tapi ketika dia baru saja mulai mendekonstruksi pil obat pertama, bahkan sebelum menentukan satu jenis bahan utama, mimpi buruk Ye Yuan seperti suara terdengar. Aku sudah selesai lagi, kata Ye Yuan dengan dingin. Kali ini, waktu yang dia gunakan bahkan lebih pendek dari waktu sebelumnya. Tong Wenchang membuka dan menutup mulutnya, merasa tenggorokannya agak kering. Ketika dia melihat Ye Yuan menyerahkan batu giok itu kepada Raja Kuaso Alchemy, Tong Wenchang praktis akan hancur. Tapi dia harus mengendalikan ketidaksabarannya untuk menyelesaikan dekonstruksi 10 pil obat. Bagaimana jika Jiking sengaja mengacaukanku? Ya, pasti seperti ini. Tong Wenchang diam-diam menyemangati dirinya sendiri dan dengan paksa menyeret kembali keadaan pikirannya yang gelisah. Di luar, semua orang saling bertukar pandang. Mereka sudah tidak tahu kata-kata apa yang digunakan untuk menarikkan keheranan mereka. Pil obat ini adalah pil obat kuaso tier 4, dan semuanya adalah pil obat yang dimiliki sepenuhnya oleh asosiasi alkemis. Tidak satu pun dari mereka adalah barang yang diproduksi secara massal di dunia luar. Ye Yuan bahkan tidak melihat mereka dan mendekonstruksi semua pil obat. Hei, apakah menurutmu jawaban Jiking akan benar lagi? Ini, mungkin, mendekonstruksi 10 pil obat kuaso tier 4 dengan sangat cepat. Lupakan kuaso Raja Alkimias, bahkan Raja Alkimia kemungkinan besar tidak bisa melakukannya juga, kecuali mereka mengetahui formula pil sebelumnya, tapi, 10 pil obat ini semuanya adalah formula pil eksklusif Alchemist Association. Majelis Grand Pil hari ini benar-benar terlalu mengejutkan. Penantian panjang lainnya, Tong Wenchang akhirnya selesai mendekonstruksi semua pil obat. Tapi saat ini, dia sudah dipenuhi keringat, mengesampingkan tekanan mental. Mendekonstruksi 10 pil obat kuaso tier 4 dalam waktu sesingkat itu juga merupakan tantangan besar baginya. Ketika Raja Kuaso Alchemy mempersembahkan slip giok dua orang itu di hadapan Yang Xiu secara praktis merebut darinya dua slip giok itu. Tapi kali ini, Yang Xiu tidak melihat slip batu giok Tong Wenchang. Dia menerjunkan akal ilahi ke slip giok Ye Yuan pada saat pertama. Setelah beberapa napas, keheranan tertulis di seluruh wajah Yang Xiu. Penatua Yang, mungkinkah itu jawaban Jiking? Yang Xiu tersenyum pahit dan berkata, kalian lihatlah sendiri.
Seperti yang dia katakan, Yang Xiu memberikan slip giok Ye Yuan kepada tetua Raja Alkimia itu. Setelah tetua Raja Alkimia selesai melihatnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Setelah 7 tetua selesai melihatnya, ekspresi wajah mereka praktis identik. Semua orang tahu bahwa slip giok Tong Wenchang sama sekali tidak perlu dilihat lagi. Tapi karena sikap bertanggung jawab, setelah dikejutkan untuk waktu yang lama, 7 tetua masih bertahan melihat slip batu giok Tong Wenchang. Namun, ekspresi mereka saat melihat slip batu giok Tong Wenchang benar-benar acuh tak acuh. Terbukti, setelah selesai membaca slip giok Ye Yuan, mereka sudah merasa hambar. Pertandingan kedua, mendekonstruksi pil obat. Ji King sepenuhnya mendekonstruksi komponen dari ke-10 pil obat, dan dia menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pertandingan ini, Ji King dari keluarga Xiao, menang. Yang Xiu akhirnya mengumumkan hasilnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a